Salam jumpa student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas string dalam bahasa C. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, mulai dari pengertian string, beberapa fungsi yang terkait dengan string, bagaimana cara mengcopy string, inisialisasi input-output, serta bagaimana kita mengkonversi antara string dengan bilangan ya. Apa itu string? String dalam bahasa C adalah karakter array yang diakhiri oleh sebuah tanda null ya. Nullnya itu adalah /0. Ya, null is a zero, is zero. Jadi /0 merupakan tanda dari akhir dari sebuah string dalam bahasa C ya. Jadi setiap string adalah array of karakter yang diakhiri dengan /0. Ada juga kemungkinan array of karakter yang tidak diakhiri oleh /0, maka itu tidak dianggap sebagai string. Dia akan hanya dianggap sebagai array of karakter. Itu perbedaannya. Sehingga kalau tidak diakhiri oleh /0, maka beberapa fungsi terkait dengan string tidak bisa kita terapkan kepada array tersebut. Nah, ini hanya ada di C ya, mengenai null terminated ini. Di bahasa yang lain mungkin akan berbeda. Yang kita khusus saat ini kita bahas dalam bahasa C. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu cara untuk memudahkan kita, karena dengan adanya /0 itu akan memudahkan kita mengetahui akhir dari sebuah string. Sebagai ini bisa dianggap sebagai sentinel atau tanda. Nah, ketika kita mendeklarasikan sebuah array of character untuk menyimpan sebuah string, maka ketika kita meminta kepada compiler untuk melihat, maka ketika kita meminta kepada compiler untuk menyediakan lokasi untuk string tersebut, kita harus menyediakan satu elemen lebih besar ya, one karakter lebih untuk menampung /0 yang tadi. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita mau membuat 20 karakter ya, maka kita harus mendeklarasikan str-nya sepanjang 21. Ya, ini contoh mendeklarasikan sebuah string str yang mampu menampung 20 karakter, satu elemen kita sediakan untuk /0, untuk null terminated karakter. Pada saat kita menginisialisasi sebuah string, sebenarnya secara otomatis kita sudah menuliskan /0 di situ ya, jadi karakter. Jadi si compiler akan langsung menuliskan /0 pada string yang kita inisialisasi. Jadi kita tidak harus menuliskan. Nah, /0 itu dituliskan langsung oleh compiler. Berikutnya adalah beberapa fungsi yang sangat penting. Ini fungsi yang disediakan oleh compiler biasa ya, standar, yang biasa disimpan dalam library string.h. Jadi nanti bisa digunakan include string.h, sehingga kita bisa menggunakan beberapa fungsi di bawah ini. Contohnya ini fungsi untuk mengcopy ya, strcpy itu untuk mengcopy string S2 ke S1. Jadi S2 dikopikan ke S1 di cpy ya. Jadi untuk string tidak boleh menggunakan sama dengan assignment ya, tidak boleh. Jadi harus menggunakan string copy, ataupun kalau pakai sama dengan boleh dilakukan untuk satu karakter per karakter. Jadi menggunakan loop, mengambil karakter per karakter dari setiap elemen string S2 dipindahkan ke S1. Tapi dengan fungsi ini maka sudah bisa langsung string copy. Kemudian ini untuk concatenate ya, concatenate itu menggabungkan dua buah string. strlen ini adalah untuk menghitung panjang dari string. Ini strcompare itu untuk membandingkan. Ini sangat penting nih dalam programming kita, karena ada beberapa persoalan yang membutuhkan perbandingan antar dua string. Dia akan mengembalikan 0 kalau S1 itu sama dengan S2 ya, sama panjangnya, sama setiap elemennya. Dia akan mereturn nilai lebih kecil daripada 0 jika S1 lebih kecil dari S2, mungkin dari panjangnya terutama ya, dan greater dari 0, lebih besar positif kalau dia S1 lebih besar dari S2. Ini untuk mencari sebenarnya returns a pointer to the first occurrence of
CH in S1. Jadi untuk melihat apakah ada karakter CH di string S1. Nah, ini untuk melihat apakah ada string S2 di string S1. Ini beberapa fungsi ya. Kalian bisa eksplorasi sendiri yang bisa digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Satu lagi yang sangat penting dalam pengolahan string dan pengolahan teks juga adalah bagaimana kita kalau mempunyai sebuah teks, kalimat ataupun teks yang panjang yang terdiri dari beberapa kata, kita ingin mengambil satu kata per kata, ya. Splitting ini membagi, atau kita membuatnya menjadi beberapa token istilahnya dalam pengolahan string. Satu kata disebut sebagai satu token. Nah, ini bisa digunakan satu fungsi dari string.h yaitu strtalk, ya. Ini token function. Pembagiannya severasinya dilakukan dengan mengetahui harus ada delimitersnya. Delimiters adalah pembatas antara setiap kata, ya. Jadi pembagiannya separationnya ini dilakukan dengan mengetahui pembatasnya, dan biasanya kalau dalam teks yang kita ketahui adalah spasi, ya. Contohnya di sini pstr sama dengan strtalk str spasi jadi digunakan dengan seperti ini, ya. Ini adalah untuk separatorsnya, begitu ya. Jadi bisa digunakan, atau kalau tidak kita bisa desain sendiri. Kita bagaimana membaca sebuah string yang panjang dengan mengenali delimitersnya yaitu spasi. Nanti akan kita coba pada waktu praktikum yang lebih sederhana tanpa str token seperti ini. Bisa juga kita menggunakan array of string. Tadi kan string adalah array of karakter yang diakhiri oleh /0 atau null terminated character. Nah, array of string berarti kita punya array of karakter. Jadi seperti matriks, ya, yang barisnya adalah masing-masing kata gitu, ya, per baris. Sama seperti deklarasinya dengan mendeklarasikan sebuah matriks, tapi sekarang tipenya adalah karakter seperti ini. Ini contoh bagaimana mendeklarasikan 30 string dan masing-masing string panjangnya maksimum adalah 79 karena adalah satu disediakan untuk +0 tadi. Ya, jadi ini hal yang biasa kalau kita ingin menyimpan dalam array of string seperti ini. Nah, untuk mendapatkannya, mengaksesnya sebenarnya mudah aja, seperti kita mengakses array seperti biasa, ya. Array of string di sini bagaimana mengakses sebuah matriks setiap elemen. Namun ada juga perintah yang sangat penting, contoh ada gets, ya. Mungkin kalian nanti bisa dibedakan. Kalian bisa lihat perbedaannya antara gets dengan scanf %s, ya. Ada perbedaannya. Kalau scanf %s itu hanya akan menerima satu buah kata. Kalau ada spasi maka dia akan diabaikan. Nah, kalau gets ini, kalau kita menggunakan gets, menerima input dari user pakai get, maka semua string yang ada yang kita ketik walaupun ada spasi dan sebagainya akan diperoleh. Nanti kalian coba di waktu praktikum, ya. Makanya ada get, ya, get string atau juga get ch. Kalau get ch kan get karakter. Ini get string untuk mendapatkan satu buah string yang panjang. Nah, di sini ada contohnya kalau menggunakan gets untuk mengakses string array yang tadi, ya, untuk mengakses elemen kedua dari si string dari si array tadi, maka kita gunakan get array kedua, jadi elemen ke indeksnya disebutkan di sini, ya. Angkanya 2 artinya kita mengakses elemen ketiga karena indeks di C mulai dari 0, ya. Seperti itu. Berikutnya contoh yang salah ketika kita mengcopy string seperti yang sudah sampaikan di awal, bahwa kita tidak bisa mengassign satu string dengan string yang lain karena sebuah string elemennya banyak. Di array of character, maka kita tidak bisa melakukan operasi seperti ini. Ini assignment seolah-olah mau mengcopy dari str2 ke str1. Tidak bisa dilakukan seperti ini, ya. Jadi harus menggunakan string copy atau menggunakan loop, mengakses setiap elemennya satu persatu. Jadi ini salah, ya.
Jadi gunakanlah string copy. Begitu juga operasi yang lain untuk logika juga kita tidak bisa lakukan. Misalkan kita ingin membandingkan antara string 1 apakah sama dengan string 2, tidak boleh str1 sama dengan str2. Itu tidak akan bisa dilakukan ya, salah. Berikutnya mengenai inisialisasi sebuah string ketika kita mendeklarasikan, bisa dengan beberapa cara seperti ini misalkan ya. Ini cara yang lazim, yang sering lebih simpel. Jadi ada sebuah string 1 panjangnya 7, kita isi pertama diisi langsung design, nilainya dideklarasikan inisialisasinya si length. Maka ini akan diisi langsung teks ini ke dalam str1 atau dengan cara seperti ini satu persatu. Tapi ini lebih ribet ya, pakai kurung. Seperti halnya ketika kita menginisialisasi sebuah array of integer. Bagaimana kalau panjangnya lebih, maka akan dilakukan seperti ini. Kalau misalkan char str27 diisi tes, ini lebih kurang dari 7, maka sisanya akan diisi dengan /0 ya. Bisa juga dilakukan dengan str copy ya, untuk idealisasi mengcopy dari array of character yang lain. Sekarang kita bicarakan tentang input dan output, bagaimana kita menerima dari bagaimana kita menerima string dari user. Ini contoh bagaimana menggunakan scanf ya, jadi pakai %s karena dia sebuah stringnya. Ini adalah nama dari array of karakternya, maka kita bisa langsung gunakan scanf seperti ini, student's name. Cuma tadi saya sampaikan bahwa perbedaannya ini harus tanpa spasi ya. Kalau dalam C nanti kalau ada spasi maka hanya kata pertama ya akan diisi ke sini, ke student's name. Nah, untuk supaya tidak seperti itu maka gunakanlah get string atau gets, bukan dengan scanf. Bagaimana mengeprint? Ya, tinggal menggunakan seperti ini ya, contoh %s student's name. Perhatikan bahwa di sini tidak digunakan tanda dan ya atau pesan ya, karena sudah dianggap ini sebuah pointers ya. Jadi nama dari sebuah array itu adalah pointers, maka langsung digunakan seperti ini, bisa. Terakhir kita bahas mengenai bagaimana mengkonversi dari string ke bilangan ya, karena bilangan numbers itu kita bisa simpan di komputer sebagai string atau sebagai bilangan itu sendiri, numerik ya, string atau numerik form ya. Biasanya disimpan sebagai numerik kalau kita simpan dalam integer ya, cuma itu akan memerlukan memori yang lebih banyak di saat program berjalan. Akan lebih simpel kalau kita simpan dalam string. Maka bilangan tersebut ketika kita simpan dalam string, kita artinya menyimpan dia sebagai digit of characters. Jadi characters yang tipenya adalah karakter bilangan, istilahnya karakter bilangan. Artinya kalau karakter bilangan, maka karakter itu, bilangan itu tidak bisa kita lakukan operasi untuk bilangan numerik. Tambah kali bagi kurang itu kita tidak bisa lakukan karena bilangan itu disimpan sebagai karakter. Kalau kita ingin melakukan operasi tadi aritmetik, maka bilangannya harus disimpan sebagai numeric form atau integer, float, sebagainya gitu ya. Itu makanya kita perlu konversi. Penyimpanan yang kita gunakan dalam string, tapi ketika kita mau operasikan, kita konversikan dia menjadi bilangan asalnya, kemudian baru kita operasikan. Contohnya ini kalau untuk 213, contoh ya, ini bilangan ini 213, kita simpan sebagai string, array of digit, maka digit of characters ya, maka disimpannya seperti ini, 2, 1, 3, terus 0. Kita hanya butuh 3, ya 4 elemen, panjangnya 3, ya. Nah inilah menjawab pertanyaan yang kita lakukan waktu diskusi kemarin, bagaimana menerima input dari user, kemudian tidak boleh pakai spasi dan angka-angkanya itu langsung dijumlahkan, maka artinya kita baca dia sebagai string harusnya. Ya ini ada 213 ini, kita baca sebagai string, kita ambil satu elemen 2, ambil satu elemen 1, ambil satu elemen 3 ya kan. Nah masing-masing baru ini yang karakter kita ubah ke
integer ya. Integer ini gimana? Pakai fungsi sendiri kita buat, bisa pakai case. Kalau 2 return angka 2 integer, kalau 1 return angka 1, kalau 3 return angka 3. Itu pakai gunakan kita dengan fungsi biasa, atau kita gunakan fungsi yang bawaannya itu karakter to integer ya, A to I, nanti kita bahas di akhir. Ya, maka ini baru kita bisa konversi ya. Nah, ini fungsi A to I itu adalah karakter to integer. Bisa kita gunakan A to I dari 213 tadi. Ya, ini contohnya ada str4 isinya 175, artinya ini sebagai string ya. Maka kalau kita A to I ini, maka bisa kita simpan sebagai integer. Barulah kita bisa melakukan operasi kali, bagi, tambah, kurang pada bilangan ini yang sudah dikonversi menjadi integer. Berikutnya ini beberapa fungsi yang lain yang bisa digunakan ya. Ada atof, atol, dan seterusnya. Ini untuk konversi ya. Yang semua didefinisikan pada stdlib.h. Jadi kalian harus menginclude ini library ini pada program kalian, baru kita bisa gunakan semua fungsi yang tadi. Selanjutnya untuk bacaan lebih lanjut ya, karena beberapa kasus yang ini pengolahan string atau pengolahan teks ini sangat berguna dan sekarang pun masih terus digunakan. Ada beberapa topik TA yang juga terlibat dalam mengolah teks ya, masih perlu ini pengetahuannya sangat perlu. Coba kalian baca di diktat itu ada topik mesin karakter. Jadi bagaimana kita membuat sebuah mesin yang membaca karakter. Jadi membaca string sebenarnya. Pikirkanlah beberapa menu yang sering kita jumpai waktu kita mengolah dokumen pada MS Word misalkan ya. Ada di situ bagaimana kita bisa menghitung banyaknya kata dari sebuah dokumen. Mencari ya, ada searching di situ, mencari kata pada sebuah dokumen. Kemudian memenggalnya dan sebagainya, memotongnya masing-masing itu. Nah, ini sangat berguna ya pengetahuan seperti itu untuk pengolahan dokumen nanti ketika tugas akhir. Nanti pada waktu praktikum kita akan coba seperti itu. Inputnya adalah sebuah string yang panjang, mungkin sebuah dokumen satu penggalan paragraf. Kemudian kalian harus bisa menentukan apakah ada berapa kata di situ. Juga misalkan mencari sebuah kata dari paragraf itu. Jadi searching pada sebuah string yang panjang, begitu ya. Saya kira itu cukup pertemuan kita untuk pembahasan singkat tentang string dalam bahasa C Horas.